Bayangkan ketika kalian bangun tidur sendirian di rumah, dan saat melihat ke jendela, seluruh kota sudah berubah keos, kekacauan di mana-mana, internet mati, air mati, dan ribuan monster kelaparan ada di depan pintu kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Alive. Sebuah kisah bertahan hidup paling realistis yang bikin kita bertanya, kalau itu kita, sanggupkah kita bertahan? Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama John Woo. Pagi itu, ketika bangun tidur, ia mendapati seisi rumahnya sudah sepi, di mana kakak dan kedua orang tuanya sudah keluar rumah untuk beraktivitas. Hai. 왔어. Seperti biasa, John Woo yang merupakan seorang gamer dan streamer, sebelum ke sekolah, ia selalu menyempatkan diri untuk bermain game bersama teman-temannya. Namun, kali ini keseruannya terusik tatkala ia mendengar suara keributan dari luar apartemennya. Dan ketika ia melihat keluar jendela, ia mendapati pemandangan aneh yang belum pernah ia bayangkan. Orang-orang mulai saling menyerang dengan brutal. Suasana pun terlihat kacau dan tak terkendali. Semua itu disebabkan oleh virus misterius yang mengubah penduduk Seoul menjadi zombie. Melihat kekacauan di luar apartemennya, John Woo pun merasa takut, ngeri, sekaligus bingung. Ia bertanya di dalam hati, apakah ini nyata ataukah hanya sebuah mimpi? Dan belum sempat ia menemukan jawabannya, tiba-tiba John Woo mendengar suara teriakan dari depan unit apartemennya. Lalu dengan rasa penasaran, ia memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika ia membuka pintu, tiba-tiba seorang pemuda menerobos masuk. Sama seperti John Woo, pemuda itu pun terlihat takut dengan kekacauan yang sedang terjadi. Apalagi ia melihat sendiri di mana kakaknya bertingkah aneh dan menyerang dirinya. Demi keamanan, pemuda itu meminta izin kepada John Woo untuk tinggal sementara di rumahnya. Namun dalam situasi yang seperti ini, John Woo lebih memilih berhati-hati dan tak mengizinkan pemuda itu untuk tinggal bersamanya. Walaupun pemuda itu memaksa, John Woo tetap tak mengizinkannya. Dan benar saja, tiba-tiba perilaku pemuda itu mulai berubah seiring virus zombie mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pemuda itu berubah menjadi zombie dan menyerang John Woo. Untungnya, dengan sigap John Woo mendorong pemuda itu hingga keluar dari unit apartemennya. Demi keamanan, John Woo mulai membarikade pintu menggunakan kulkas. Sadar bahwa di luar sana suasana berbahaya dan tidak terkendali, John Woo memutuskan untuk tetap bertahan di rumahnya. Beberapa kali John Woo berusaha untuk menghubungi keluarganya, namun belum juga bisa terhubung. Hingga akhirnya, di hari berikutnya, sebuah pesan masuk. Pesan dari si ibu yang mengabarkan bahwa keadaan mereka aman dan baik-baik saja. Namun situasi yang belum kondusif memaksa mereka untuk bertahan di sana dan belum bisa pulang ke rumah. Ibunya juga berpesan kepada John Woo agar ia tetap kuat dan bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Mengetahui keadaan keluarganya baik-baik saja, ia pun sedikit tenang dan bertekad untuk tetap bertahan di rumah sambil menunggu kepulangan keluarganya. Tak hanya menunggu keajaiban, John Woo juga berusaha memposting unggahan fotonya yang menunjukkan bahwa dirinya masih hidup dan terjebak di apartemen dan sedang bertahan. Ia berharap ada otoritas terkait datang dan menyelamatkannya. Suatu malam, John Woo terbangun karena mendengar suara ribut dari luar apartemennya. Dan ketika ia melihat keluar jendela, ternyata ada seorang polisi wanita yang sedang diburu sekumpulan zombie. John Woo yang tak tahan melihat kejadian itu hanya bisa berteriak dan mengumpat kesal. Sialnya, teriakan John Woo mengundang salah satu zombie yang ada di depan unit apartemennya. Zombie itu pun mencoba mendobrak pintu dan berusaha masuk. Sekuat tenaga, John Woo menahan agar zombie itu tak masuk ke apartemennya. Namun usahanya sia-sia. Dengan cepat, John Woo lari ke balkon dan bergelantungan di sisi luar pagar, hingga membuat zombie yang mengejarnya terjun bebas jatuh ke bawah. John Woo pun selamat.
Namun, ia juga sedih ketika melihat polisi wanita tadi tak selamat dan sudah berubah menjadi zombie. Hari-hari berikutnya dilalui John Woo dalam kesunyian yang mencekam. Ia harus bertahan dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas. Tak hanya itu, sinyal yang sulit pun membuat ia tak mengetahui lagi kabar dari keluarganya. Tantangan terberatnya kini bukan hanya dari serangan zombie, namun juga rasa kesepian, keputusasaan, dan ketidakpastian yang membuatnya semakin frustasi. Puncaknya ketika ia mendengar rekaman pesan suara terakhir keluarganya yang diserang zombie. Hal itu membuat John Woo semakin kehilangan harapan. Kesedihan dan amarahnya ia lampiaskan pada para zombie yang ada di depan apartemennya. Seketika, rasa takutnya menghilang terhapus oleh rasa sedih dan frustasi. Ia mulai keluar dan melampiaskan kemarahannya pada setiap zombie yang ia temui. Namun, itu tak bertahan lama. Insting bertahan John Woo mulai kembali saat sekumpulan zombie mulai memburunya. John Woo pun dengan cepat lari dan bersembunyi. Ketegangan terjadi saat salah satu zombie hampir saja menemukannya. Namun, nasib baik masih berpihak pada John Woo. Di hari ke-20, tak ada tanda-tanda keadaan akan membaik. Di luar sana, kekacauan masih terjadi, sedangkan persediaan makanan dan air sudah habis. John Woo memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, sebuah titik laser muncul dari apartemen di seberang gedungnya. Laser itu dari Yubin, seorang penyintas lain yang tinggal tepat di depan blok apartemen Jun Woo. Kehadiran Yubin memberi semangat baru bagi Jun Woo untuk bertahan hidup. Mereka pun mulai berkomunikasi, walau hanya menggunakan kode dan bahasa tubuh. Mereka berdua saling memberikan semangat satu sama lain. Ini terlihat ketika Jun Woo kehabisan makanan, Yubin dengan senang berbagi makanan kepada Jun Woo. Begitupun ketika ada zombie yang akan menyerang Yubin, Jun Woo tak tinggal diam. Dengan menggunakan drone, ia berusaha menghalangi. Namun ternyata Yubin merupakan sosok wanita yang tangguh. Dengan kapaknya, ia berhasil menghabisi zombie itu. Melihat persediaan makanan sudah menipis, John Woo memberanikan diri keluar dari apartemennya dan mengendap-endap masuk ke apartemen lain untuk mencari makanan yang masih bisa dikonsumsi. Dari sana, ia berhasil membawa beberapa makanan dan juga menemukan walkie-talkie. John Woo pun mengirimkan sebagian makanan dan walkie-talkie itu kepada Yubin, hingga keduanya bisa saling berkomunikasi. 음식 고마워요. Namun, hari-hari berikutnya, ketika situasi semakin mendesak dan persediaan makanan semakin habis, akhirnya mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi di unit masing-masing. Keduanya pun memutuskan untuk bertemu di bawah apartemen dan mencoba kabur ke lantai 8 yang mereka anggap lebih aman. 확실하죠. 8층이 아니더라도 괜찮다고요. 지금 가요. 유빈 씨 내 말 잘 들어요.
Setelah lolos dari kepungan para zombie, mereka langsung naik ke lantai 8. Namun tak seperti dugaan mereka, ternyata di lantai itu pun terdapat banyak zombie yang siap memangsa mereka berdua. Beruntung di saat-saat genting, tiba-tiba ada seorang penghuni yang menyelamatkan mereka berdua dan dengan cepat menarik keduanya masuk ke dalam hingga mereka pun selamat dari serangan zombie. Setelah situasi aman, pria penghuni apartemen yang kita sebut saja namanya Park Soo mulai bertanya bagaimana Junwoo dan Yubin bisa bertahan dari serangan zombie. Dan dengan ramah, Park Soo juga memberikan air dan makanan kepada mereka berdua. Tentu dengan lahap Junwoo dan Yubin menyantap makanan itu. Mereka juga tak bisa menahan tangis harunya ketika Park Soo mengabarkan bahwa tak lama lagi akan ada tim SAR yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, kegembiraan mereka tak berlangsung lama, karena tak lama kemudian, tiba-tiba Junwoo pingsan tak sadarkan diri. Sementara Yubin, tubuhnya lemas tak berdaya. Park Soo pun mulai mengikat tangan keduanya dan menyeret Yubin ke dalam sebuah kamar, di mana di dalam kamar itu terdapat istri Park Soo yang sudah berubah menjadi zombie. Rupanya, Park Soo berniat menjadikan kedua anak muda itu menjadi santapan istrinya yang memang sudah kelaparan. Sementara Yubin sedang bertahan dari serangan zombie, Junwoo yang tersadar dari pingsannya segera menghampiri Park Soo dan menodongkan pistolnya, berharap Park Soo mau membuka pintu kamar dan menyelamatkan Yubin. Akan tetapi, Park Soo enggan menuruti kemauan Junwoo. Bahkan ia dengan sengaja melepaskan tali yang mengikat istri zombinya, sehingga membuat Junwoo yang mengkhawatirkan keselamatan Yubin berusaha mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba suara di dalam kamar mendadak berubah menjadi hening. Park Soo yang mengira istri zombinya telah berhasil memangsa Yubin dengan hati-hati membuka pintu kamar. Akan tetapi, setelah ia memanggil-manggil istrinya, inilah yang terjadi. Sementara, Yubin yang kini memegang pistol segera menarik pelatuknya hingga kedua suami dan istri zombie itu pun tewas. Sialnya, suara letusan pistol itu membuat para zombie tertarik dan mendatangi mereka. Yubin dan Junwoo yang menyadari itu tak bisa berbuat apa-apa. Di sini, Yubin yang masih shock dengan kejadian yang baru ia alami mulai putus asa. Ia meminta Junwoo untuk menembaknya karena ia tak mau jika dirinya sampai dimangsa zombie dan berubah menjadi seperti mereka. Junwoo yang berusaha mengabulkan permintaan Yubin berusaha menarik pelatuk pistol itu. Namun pada kenyataannya ia tak mampu melakukannya. Dan tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Rupanya itu suara helikopter penyelamat yang mendekat ke arah mereka. Tak membuang waktu, mereka pun segera keluar dan berusaha ke atap gedung. Namun tentu saja mereka harus melewati para zombie yang ada di sana. Dengan berani, Junwoo menghajar setiap zombie yang datang. Sementara Yubin, dengan cekatan, ia menghindari sergapan para zombie. Keduanya berusaha dengan cepat mencapai atap gedung. Sementara Junwoo sibuk menahan para zombie, Yubin diminta untuk lebih dahulu ke atap gedung. Akan tetapi, setelah sampai di sana, mereka lagi-lagi harus merasa kecewa. Karena di sana tak ada tim penolong. Bahkan helikopter tim SAR pun tak lagi terlihat. Sialnya, para zombie yang mengejar telah sampai, lalu dengan beringas menyerang mereka. Dengan sisa-sisa peluru yang ada, Junwoo menembaki zombie itu. Namun dengan jumlah mereka yang terlalu banyak, membuat usahanya seakan sia-sia. Di detik-detik terakhir, saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba suara baling-baling helikopter terdengar. Tim penyelamat datang tepat waktu, menembaki kerumunan zombie, dan membawa mereka berdua menjauh dari area gedung. Dengan demikian, film pun berakhir.
Oke, sebelum Mimin pamit, Mimin mau ngasih tahu nih beberapa fakta menarik dari film ini. Fakta menariknya, film ini rilis di Korea Selatan pada Juni 2020, tepat saat dunia sedang mengalami lockdown akibat virus COVID-19, menjadikannya sangat relevan bagi penonton kala itu. Film ini juga menjadi film besar pertama yang menarik hampir 2 juta penonton di bioskop-bioskop Korea selama pandemi. 들리세요? Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Alive 2020. Menurut kalian, kalau kalian terjebak di situasi yang sama, barang apa nih yang paling kalian butuhin buat bertahan hidup? Tulis di komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan film kayak gini, dan subscribe buat update film-film seru lainnya. Mimin pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap aman, dan jangan lupa kasih sinyal kalau masih hidup.